Assalamualaikum pemirsa Majid TV. Sebagian kalian mungkin sudah nggak asing dengan pahlawan satu ini, yakni Tariq bin Ziyad. Namun pastinya masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak mengetahui siapa itu Tariq bin Ziyad. Nah, nama Tariq bin Ziyad ini dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda panglima perang. Tariq bin Ziyad ini juga termasuk dalam pahlawan besar Islam yang merupakan prajurit kerajaan Bani Umayyah yang ketika Musa bin Nusair membuka jalan ke Eropa bagi pasukan muslim, Tariq bin Ziyad lah yang menyelesaikannya dengan menaklukkan Andalusia. Atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Tariq membawa pasukan muslim menyeberangi Selat Gibraltar ke daratan Eropa. Disinilah namanya semakin terkenal dan dikenang oleh umat muslim sebagai panglima perang penakluk Andalusia. Kalian penasaran bagaimana Tariq bin Ziyad ini menaklukkan Andalusia? Nah, kalau kalian penasaran, simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid lainnya bisa menikmati konten ini. Masa kecil Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad lahir di Kincela, Aljazair pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi. Dia bukan orang Arab, tapi anggota kabilah Barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya sama dengan masa kecil kebanyakan umat Islam saat itu. Ia belajar membaca dan menulis dan juga hafal surah Al-Quran dan hadis. Dalam Tarikh Ibnu Nusair, sejarawan mengatakan Tariq adalah budak dari Amir Kerajaan Umayyah di Afrika Utara, yakni Musa bin Nusair. Lalu Musa membebaskannya dari perbudakan dan mengangkatnya menjadi panglima perang. Setelah beberapa generasi kemudian, status Tariq sebagai budak dibantah oleh keturunan-keturunannya. Tariq pertama kali jihad di Afrika Utara. Salah satu daerah yang paling strategis di wilayah Afrika Utara adalah Maroko. Nah, daerah ini telah mengenal Islam sebelum kedatangan Musa bin Nusair dan pasukannya. Sementara itu, Tariq bin Ziyad termasuk pasukan Musa bin Nusair. Namun, penduduk di daerah ini belum menerima Islam secara utuh dan keimanan mereka belum kokoh. Terbukti dengan seringnya masyarakat wilayah ini berganti agama dari Islam ke agama selainnya. Di antara penyebab pergantian agama ini karena penaklukan Maroko di masa Uqbah bin Nafi kurang memperhatikan pendidikan keagamaan. Hal ini dipengaruhi karena Uqbah dan pasukannya sudah berangkat ke daerah lainnya. Selain itu, keadaan bangsa Barbar di Afrika Utara yang memang mewaspadai pergerakan Uqbah bin Nafi, keadaan demikian menyebabkan masyarakat Maroko sering murtad setelah masuk ke dalam Islam. Dalam perjalanan menaklukkan Afrika Utara, Musa bin Nusair dibuat kagum dengan kesungguhan dan keberanian salah seorang pasukannya yang bernama Tariq bin Ziyad. Sebab Tariq bin Ziyad ini dengan semangatnya memberikan pelajaran agama kepada orang Barbar Maroko dengan ikhlas. Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia. Dikutip dari buku yang berjudul Kisah dan Makna 99 Asmaul Husna untuk Anak 2012 oleh Mei Tatazaka, menjelaskan bahwa bagaimana cara Tariq bin Ziyad dapat menaklukkan Andalusia. Andalusia merupakan suatu komunitas otonomi Spanyol. Andalusia juga merupakan wilayah otonomi sangat padat masyarakatnya dan kedua terbesar dari 17 wilayah yang membentuk Spanyol. Andalusia juga dikenal dengan sebutan Semenanjung Siberia. Negara ini diperintah oleh raja yang kejam dan zalim yang dibenci oleh rakyatnya, yakni Raja Roderick. Peperangan antara pasukan Raja Roderick dan Tariq bin Ziyad terjadi karena putri dari pemimpin benteng Visigot diperkosa dan dihamili oleh Raja Roderick. Gak terima akan hal ini, bangsawan ini melaporkannya ke Musa bin Nusairi dan memintanya untuk meruntuhkan kerajaan Visigot. Sebelum berperang, Musa meminta izin terlebih dahulu kepada Khalifah Al-Walid di Damaskus untuk menaklukkan Semenanjung Liberia. Setelah mendapatkan izin, Musa memerintahkan Tariq bin Ziyad untuk memulai perang melawan Raja Roderick dengan tujuan membebaskan negeri Andalusia. Kemudian pada sekitar awal Mei 711 Masehi, Tariq membawa 7.000 pasukannya untuk mengarungi lautan dengan kapal. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick yang tengah sibuk menghadapi pemberontakan yang kecil di wilayahnya, kemudian ia mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Ia kembali ke ibu kota Andalusia kala itu, Toledo, untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin. Raja Roderick bersama 100.000 pasukan yang dibekali dengan peralatan perang lengkap segera berangkat ke selatan untuk menyambut kedatangan pasukan Tariq bin Ziyad. Nah, Tariq bin Ziyad mendapatkan kabar bahwa pasukan Raja Roderick berjumlah 100.000 pasukan. Dengan jumlah ini pasukannya akan kalah telak. Untuk itu ia menghubungi Musa untuk mendapatkan pertolongan pasukan. Setelahnya ia mendapatkan 5.000 pasukan untuk bisa mengalahkan Andalusia. Sesampainya di daratan Spanyol, Tariq mengumpulkan semua pasukannya yang berjumlah 12.000 orang
yang ketika berkumpul tersebut, Torik memberikan pidato singkat yang memerintahkan para pasukannya membakar kapal mereka. Hal ini dikarenakan Torik merasa bahwa para pasukannya terlihat takut dan gelisah akan berperang. Untuk itu ia memerintahkan membakar kapal mereka agar tidak ada yang bersembunyi di kapal dan bermalas-malasan. Berikut ini pidatonya. Kapal telah saya bakar, tidak ada jalan lagi untuk kembali pulang. Pilihan kalian hanya dua saat ini, yaitu maju dan menyerang musuh untuk menang atau kita akan mati karenanya. Maka majulah bala tentara yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad tersebut dan berperang dengan amat heroik. Di tengah peperangan tersebut, tiba-tiba pasukan Visigoth mendengar desas-desus bahwa pihak muslim tidak menyerang untuk menjajah, tetapi untuk membebaskan negerinya dari kekejaman Raja Roderick. Kabar ini membuat banyak pasukan Visigoth yang membenci Roderick langsung mundur. Akhirnya Torik bin Ziyad dan pasukannya berhasil mengakhiri kekejaman Raja Visigoth dengan membunuhnya pada tanggal 19 Juli 711 Masehi di pertempuran Guadalete dan membebaskan penduduk Iberia. Namanya kemudian diabadikan menjadi nama sebuah bukit di Iberia atau sekarang dikenal dengan Gibraltar. Nah, pemirsa Majid TV, bagaimana kisah Torik bin Ziyad ini? Menginspirasi kan? Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء